Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Swedia dan selamat sore waktu Indonesia. Untuk membuka pagi di Swedia yang kalau di Skania sih agak mendung ya. Ini mungkin izinkan saya berpantun ria dulu ya. Malam mingguan bareng si dia. Harus persiapan biar nggak sia-sia. Selamat pagi waktu Swedia dan selamat sore waktu Indonesia. Saya masih ingat waktu pertama kali kuliah S1, waktu itu masih di Indonesia, kan sering bertanya-tanya ya, kalau misalnya jumlah mahasiswa S1 itu banyak banget, bisa 100, 200, dan sebagainya. Semakin ke atas, S2 cuma 1-2 kelas. Tapi waktu sampai S3, mungkin cuma sedikit. Jadi akhirnya waktu saya sempat bertanya-tanya sebagai mahasiswa S1 yang nggak tahu apa-apa tentang S2 dan S3, seberapa sulit sih pelajaran-pelajaran yang diajarkan di S3. Kemudian ketika saya S2 di Lund University, sempat megang akun PPI Swedia 3 kali dan PPI Skania 1 kali, ada banyak sekali pertanyaan yang masuk tentang PhD di Swedia atau S3 di Swedia. Dimulai dari gimana cara pendaftarannya, suka dukanya, persiapannya, harus persiapan apa, apakah harus ada judul dulu atau harus ada supervisor dulu. Dan untuk itu, di sini saya, Ahmad Afisena Gaza, akan menemani teman-teman sekalian untuk 1,5 jam ke depan untuk mengulik serba-serbi PhD di Swedia. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, mungkin untuk pertama kalinya saya akan perkenalkan dulu narasumber-narasumber yang sudah hadir, narasumber-narasumber yang keren berikut ini. Yang pertama ada Mbak Alicia Nevriana. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah, baik. Ya, saya manggilnya Mbak Alis ya, untuk kedepannya, biar teman-teman juga lebih akrab. Saya akan bacakan CV-nya Mbak Alis lebih dahulu. Mbak Alis sekarang sedang menempuh program PhD di Karolinska Institute atau KI di Stockholm. Betul. Mulai dari dari Desember 2017 sampai sekarang. Dengan programnya, tesis title-nya Children and Adolescents with Parental Mental Illness, Prevalence, Physical Health, and Social Outcomes. Sebenarnya menarik. Mbak Alis ini sebelumnya menempuh pendidikan master di Medical Science, juga di Karolinska Institute di Stockholm. Dulu tesis title-nya, ini agak susah nih bacanya nih. Bentar, saya pakai contekan nih. Zolpidem or Zopiclone use and the risks of injurious road traffic crashes in older adult drivers, a population-based case control and case crossover study from Sweden. Betul. Dan dari S1-nya sudah berkecimpung di dunia kesehatan masyarakat di Universitas Indonesia. Ya. Mungkin teman-teman bakal bertanya-tanya apa yang bakal dipelajari, apa yang diteliti sama Mbak Alis ini, nanti kita akan kulik lebih dalam ya. Oke, selamat bergabung Mbak Alis. Terima kasih. Kemudian yang kedua, narasumber yang juga nggak kalah keren juga, kita punya Mas Ilman Nuranzaini. Selamat pagi Mas Ilman. Pagi. Aku manggilnya bener kan ya, Mas Ilman? Betul. Oke. Mas Ilman saat ini sudah menempuh program postdoctoral researcher di KTH Royal Institute of Technology. Dan sebelumnya sudah dari Juli 2021 sampai sekarang, berarti sudah 5 bulan, meneliti tentang biomass conversion for the decarbonization of steel industry.
Sebelumnya sudah menjadi seorang PhD researcher dari Februari 2017 sampai Juni 2021, berarti sekitar 4 tahun 5 bulan di sebagai PhD researcher di Department of Material Science and Engineering, Energy and Furnace Technology Group. Ada banyak proyeknya. Saya kalau misalnya bacakan sekarang kayaknya nggak selesai nih. Sebelumnya beliau sempat menjadi research assistant di Tokyo Institute of Technology dari Juli 2016 sampai Januari 2017, dan juga sebelumnya mengambil program Mechanical Engineering di Institut Teknologi Bandung dari 2008 sampai 2013. Oke, mungkin kita bisa ngerti-ngerti dikit karena sama-sama teknik. Kalau saya tadi sama Mbak Alis, programnya beda jauh dari teknik dan juga kesehatan masyarakat. Mungkin saya akan bakal tanya-tanya juga deh lebih dalam. Selamat bergabung, Mas Ilman. Ya, makasih. Oke. Untuk agenda kita ke depannya, yang pertama kita akan mendengarkan pemaparan dari Mas Ilman, materi dari Mas Ilman tentang kehidupan sebagai seorang PhD di Swedia. Setelah itu kita akan punya sesi tanya jawab bersama para narasumber kita. Akan saya bagi menjadi 3 termin. Untuk itu, kalau misalnya teman-teman ingat waktu mengisi form pendaftaran, teman-teman sudah menyetorkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan. Itu sudah saya rangkum di 3 termin ini. Saya harap bisa mengcover semuanya, tapi kalau misalnya teman-teman merasa takut pertanyaannya tidak terjawab, atau teman-teman ingin berinteraksi lebih dengan para narasumber kita kali ini, bisa silahkan angkat tangan nanti, klik icon angkat tangan di reaction, atau bisa tuliskan di chat. Kalau misalnya teman-teman malu-malu menampilkan mukanya dan memperdengarkan suara indahnya, nggak apa-apa, silakan tulis juga di chat, nanti akan saya tanyakan. Oke? Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja saya persilakan slide kepada Mas Ilman. Spotlight dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman PP Swedia atas undangannya untuk berbagi di sharing session pagi hari ini waktu Swedia. Untuk presentasi saya kali ini lebih berisi tentang apa sih sebenarnya yang dilakukan selama menempuh pendidikan PhD di Swedia, dan kira-kira apa suka dan duka selama menempuh pendidikan di Swedia. So, sedikit mengulang tentang saya saat ini sedang bekerja sebagai postdoctoral researcher. Jadi kalau di bidang akademisi, khususnya di Barat ya, atau mungkin ya, tidak hanya Barat, bahkan mungkin di Asia, di Jepang segala macam, postdoctoral researcher ini salah satu tahapan awal bagi lulusan PhD yang ingin berkecimpung di dunia akademisi di universitas. Nah, saya menempuh pendidikan PhD saya di tempat sama di mana saya bekerja sekarang, di KTH, di Department of Material Science and Engineering. Selama PhD saya saya dipekerjakan sebagai PhD di KTH dengan menggunakan dana riset dari Uni Eropa, khususnya melalui program Marie Curie Action. Dan di tahun terakhir saya, di tahun keempat saya mendapatkan funding dari Swedish Energy Agency. Sedikit disclaimer sebelum saya melanjutkan, karena apa yang akan saya sampaikan selanjutnya merupakan lebih banyak pengalaman saya sebagai PhD student di KTH ya. Jadi, dan terutama mengenai funding yang saya dapatkan selama PhD. Jadi mungkin ini sedikit memberi gambaran bagaimana
menjadi PhD di Swedia, tapi mungkin akan ada beberapa hal yang mungkin berbeda di kampus KTH dibanding dengan kampus-kampus lain di Swedia. Sebelum saya melanjutkan ke tentang apa itu sebenarnya PhD Studio, saya sedikit membahas tentang Marie Curie Action, yaitu salah satu skema pendanaan S3 di Uni Eropa. Ini khususnya karena saya mendapatkan funding ini selama saya 3 tahun pertama saya PhD di KTH. Jadi secara general sebenarnya PhD di Swedia itu kan sistemnya kita dipekerjakan sebagai researcher ya. Jadi karena kita dipekerjakan, jadi seorang profesor di kampus Swedia untuk dapat mempekerjakan kita harus mempunyai funding, dan umumnya funding ini berasal dari salah satu yang terbesar itu dari Uni Eropa, dan kedua dari institut penyedia dana riset di Swedia seperti Swedish Energy Agency, dan yayasan atau founding lain seperti Wallenberry, salah satu founding penyedia funding riset terbesar di Swedia. Nah, salah satu kalau bagi teman-teman yang berminat untuk mencari lowongan posisi PhD di Eropa, ini bisa dicek program Marie Curie Action. Marie Curie Action ini program pendanaan S3, sumber dananya dari European Commission. Nah, sistemnya adalah biasanya beberapa kampus Uni Eropa akan membuat sebuah konsorsium proyek yang cukup besar, biasanya terdiri dari 7 sampai 10 kampus Uni Eropa dan melibatkan beberapa industri di Eropa. Mereka akan membuat konsorsium proyek dan mereka akan mencari beberapa PhD yang akan dipekerjakan di kampus-kampus tersebut. Nah, biasanya dalam satu proyek ini terdiri dari 13 sampai 15 PhD di beberapa kampus Eropa. Nah, ini salah satu gambaran ya. Ini adalah proyek yang saya kerjakan selama saya PhD. Jadi di proyek saya ini terdiri dari beberapa kampus, dari KTH, kampus saya sendiri, kemudian Linköping di Swedia juga, dan KU Leuven di Belgia, ETH di Zurich, Swiss, kemudian ada Aachen University di Jerman, dan beberapa industri. Kemudian sedikit berbeda dari beberapa lowongan PhD yang biasanya diumumkan di website-website kampus di Swedia. Biasanya PhD di dalam Marie Curie Action ini seleksinya dilakukan langsung oleh komite proyek tersebut. Jadi biasanya kalau di KTH itu kan KTH atau kampus-kampus Swedia lain, kalau kita mau apply posisi PhD itu biasanya kita cukup buka website kampus-kampus masing-masing. Nanti kita cari, di situ ada halaman lowongan pekerjaan untuk PhD student. Nah, kita tinggal apply di lowongan-lowongan tersebut. Namun untuk Marie Curie Action ini biasanya masing-masing project konsorsium akan membuka lowongan di webpage mereka masing-masing. Jadi terkadang ada beberapa lowongan PhD yang sebenarnya dikhususkan untuk PhD di kampus-kampus Swedia. Ada beberapa kasus untuk yang program ini tidak akan diumumkan lewat website kampus masing-masing, tapi melainkan diumumkan melalui website masing-masing proyek konsorsium. Nah, yang unik dari program ini ada beberapa syarat tambahan bagi yang berminat untuk mendaftar di program PhD ini. Salah satu persyaratan unik yaitu bisa dilihat di sini. Ini saya ambil dari website Marie Curie Action-nya langsung. Jadi untuk tipikal proyek yang berasal dari Uni Eropa, mereka memang mensyaratkan ada namanya peraturan mobility rules. Jadi syarat ini mensyaratkan untuk kandidat yang ingin diterima, ada syarat khusus yaitu kandidat tersebut tidak boleh berasal dari
negara yang sama dengan kampus tujuan. Misalkan ada, saya lihat di sini ada beberapa yang ikut webinar ini sekarang sedang menempuh master di KTH misalnya ya. Jadi misal kita sedang menempuh master di KTH dan kita tinggal 2 tahun berturut-turut di KTH, kemudian kita ingin mendaftar lowongan pekerjaan PhD student di KTH lagi. Nah itu kemungkinan besar akan ditolak karena kita harus mendaftar lowongan pekerjaan di negara yang berbeda dengan yang kita tinggali sekarang. Nah untuk lowongan pekerjaan, lowongan posisi PhD untuk di dalam program Mercury Action ini bisa teman-teman cek di website Uni Eropa langsung. Ini websitenya bisa masukkan keyword PhD vacancy atau doctoral student, nanti akan muncul lowongan-lowongan pekerjaan di dalam program funding Mercury Action di semua kampus Eropa yang menyediakan. Nah, oke, kemudian tadi sedikit pembahasan tentang program Mercury Action. Nah, kemudian saya ingin melanjutkan apa sih sebenarnya apa yang kita lakukan selama kita menempuh PhD di kampus Swedia. Ini mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut ya tentang skema ditanya jawab nanti, tapi ini secara garis besar saja. Jadi pada dasarnya seperti saya sebutkan sebelumnya, posisi PhD student di kampus ini kan kita dipekerjakan sebagai pekerja, jadi kita mendapatkan gaji segala macam dan tentunya kita mempunyai kewajiban untuk memenuhi syarat-syarat selama PhD agar kita dapat mendapatkan gelar PhD. Nah, umumnya waktu tempuh PhD di kampus-kampus Swedia itu berkisar antara 4 sampai 5 tahun. Kemudian untuk selama PhD, kewajiban utama tentu kita melakukan riset dan tentunya outcome atau hasil riset yang utama adalah publikasi paper. Nah, selama 4 tahun ini diharapkan selama 4 tahun ini diharapkan seorang PhD di Swedia ini mampu membuat paper rata-rata 4 sampai 5 paper sampai mereka lulus di PhD. Nah, persyaratan 4-5 paper ini sebenarnya berbeda-beda ya antara kampus, jurusan, kemudian supervisor. Contohnya menurut supervisor saya sebagai seorang PhD, agar nanti ketika sidang PhD-nya cukup kuat dan tidak ada masalah, beliau mengatakan bahwa paling tidak setidaknya kita mempunyai syarat minimum sekali itu 4 paper, dan 4 paper itu paling tidak 2 sudah publish, dan 2 lagi paling tidak sudah submitted atau sudah kita masukkan ke jurnal untuk dievaluasi. Nah, ini syarat, kira-kira ini syarat utama agar kita dapat lulus sebagai mendapat gelar PhD di kampus Swedia. Tentunya ini untuk beberapa bidang ini cukup berbeda ya, karena ada beberapa bidang yang cukup sensitif sehingga mereka tidak bisa mempublikasikan paper. Jadi ada beberapa seperti di KTH itu ada bidang penerbangan, ada beberapa tesis yang bekerjasama dengan industri pertahanan di Swedia yang membuat pesawat tempur misalnya. Nah itu mereka biasanya tidak mempublikasikan paper, tapi cukup menulis tesis saja, tapi bobot tesisnya itu setara dengan 4-5 paper, atau di tesisnya terdiri dari 4-5 bab. Nah, selain membuat paper, tentunya kita masih ada kewajiban untuk menempuh mata kuliah sebanyak 60 ECTS kredit. Ini SKS untuk SKS versi Eropa ya. Jadi satu SKS di Indonesia kalau tidak salah setara dengan 2-3 ECTS. Kemudian beberapa departemen atau jurusan di kampus-kampus kadang mewajibkan mahasiswa PhD untuk juga ikut menjadi tenaga pengajar kelas S1 dan S2, tapi ini opsional biasanya.
Biasanya bagi yang masa tempuhnya 4 tahun, itu umumnya tidak diwajibkan, tapi yang beberapa departemen yang mewajibkan mahasiswa PhD untuk ikut mengajar, biasanya mereka memberi kompensasi tambahan masa tempuh kuliah 1 tahun lagi, jadi total 5 tahun. Nah, kemudian yang unik dari pendidikan PhD di Swedia ini, di sini ada yang namanya gelar licentiate. Jadi gelar licentiate ini hanya terdapat biasanya di kampus-kampus di Skandinavia, di Swedia, di Norwegia, kemudian di Denmark. Nah, licentiate ini secara garis besar ini bisa dibilang setengah PhD lah. Jadi biasanya kita bisa mendapat gelar licentiate ini setelah 2 tahun masa tempuh, dengan syarat 30 ECTS dan kira-kira 2 paper kita sudah publish. Cuman ini biasanya opsional. Tapi kalau nanti teman-teman misal mencoba mencari lowongan mahasiswa PhD di website KTH, di Karolinska, terkadang ada beberapa memang yang hanya membuka lowongan untuk licentiate. Ini artinya hanya ibaratnya setengah PhD lah. Nah, gelar ini karena ini hanya ada di kampus Skandinavia, jadi kalau mendapat gelar ini dan ingin bekerja biasanya hanya diakui di negara-negara Skandinavia. Nah, dan tentunya pada akhir masa studi kita harus menulis buku tesis yang merangkum paper-paper yang sudah kita publish. Dan di akhir masa studi kita harus mempertahankan tesis kita di sidang kelulusan gelar PhD. Ini kira-kira poin-poin penting yang harus dilakukan selama PhD di Swedia. Nah, hal lain yang harus dilakukan, seperti yang saya tadi sampaikan bahwa selama PhD itu kita didanai oleh dana riset, dan biasanya dana riset itu berasal dari proyek riset, dan tentunya kita juga harus memenuhi kewajiban kita sebagai anggota di proyek riset tersebut. Umumnya kita harus menyelesaikan riset dan menulis hasil report, atau beberapa jenis funding mungkin harus mensyaratkan aktivitas lain seperti student exchange segala macam. Dan juga tentunya kita difasilitasi jika kita mau untuk berpartisipasi di konferensi ilmiah di berbagai negara selama PhD. Nah, bagaimana sih karakteristik riset PhD ya? Pertama, mungkin yang membedakan dengan negara tipikal negara Asia, di Eropa itu hubungan mahasiswa dan supervisor itu bisa dibilang lebih setara ya. Karena bisa dibilang mungkin supervisor di Eropa, khususnya di Swedia ini lebih seperti manajer lah, bukan seperti guru dan murid. Ini salah satu yang menurut saya selama PhD ini membuat nyaman bekerja ini, karena di sini hubungan supervisor lebih setara, jadi kita merasa lebih terbuka untuk berdiskusi, dan mereka biasanya mereka memiliki waktu luang lebih banyak untuk kita untuk berdiskusi. Kemudian umumnya proyek-proyek riset yang dikerjakan itu selalu merupakan kolaborasi riset dengan industri dan atau kampus lintas Eropa. Jadi ini merupakan kesempatan yang bagus selama PhD kita dapat sedikit mencicip apa rasanya situasi industri segala macam. Dan mungkin seperti di proyek saya yang merupakan funding dari Marie Curie Action, kita diwajibkan untuk melakukan research visiting atau kita berkunjung melakukan riset singkat di kampus lain di Eropa. Nah, topik riset ini yang kita kerjakan selama PhD ini sesuai dengan tema proyek yang dimiliki oleh supervisor atau dosen kita. Jadi umumnya ketika mendaftar sebagai mahasiswa PhD, umumnya topik itu sudah disediakan karena supervisor kita sudah memiliki proyek yang sudah didanai dan kita hanya tinggal mengerjakan riset di dalam topik tersebut. Nah, selama PhD ini, karena pada umumnya funding riset itu tidak full 4 tahun ya, ada yang hanya 1 tahun, hanya 2 tahun, hanya 3 tahun. Jadi umumnya satu mahasiswa PhD itu selama 4 tahun bisa mengerjakan 1-3 proyek yang berbeda.
Karena kan kita harus bekerja selama 4 tahun sebagai PhD student, dan tentunya kita butuh dana untuk membiayai gaji kita selama 4 tahun. Dan 4 tahun itu biasanya didanai oleh 1-3 tema proyek yang berbeda. Nah, ini yang sedikit terkadang menjadi tantangan ya, karena terkadang proyek-proyek ini bisa jadi memiliki topik yang berbeda. Dan yang menjadi problem itu adalah misal kita harus menulis buku tesis dengan satu topik yang sama. Sementara topik proyek yang kita kerjakan bisa berbeda-beda. Ini yang menjadi tantangan bagaimana caranya kita dapat menulis satu buku tesis, satu title disertasi kita, dengan cara merangkum semua pekerjaan kita dari beberapa proyek yang bisa berbeda ini. Nah, itu terkadang cukup bisa menjadi tantangan. Seperti saya di 3 tahun pertama saya mengerjakan topik yang cukup sama, tapi di tahun terakhir saya mendapatkan funding dari proyek yang topiknya sangat berbeda. Jadi pada akhirnya tesis atau disertasi saya itu yang saya tulis itu hanya berisi kerjaan-kerjaan saya dari 3 tahun pertama. Karena kerjaan saya di tahun keempat atau tahun terakhir itu tidak memiliki koneksi sama sekali dengan topik besar yang saya kerjakan di 3 tahun pertama. Nah, ini sedikit gambaran untuk bidang-bidang PhD yang terdapat di kampus saya di KTH. Karena KTH ini kan Institut Teknologi, jadi umumnya lebih banyak ke sisi teknik atau engineering ya. Dan di Swedia ini bisa dilihat salah satu bidang yang sangat unggul itu adalah computer science dan teknik elektro. Bisa dilihat di sini di jumlah ini. Angka ini merupakan angka mahasiswa PhD baru yang diterima di tahun 2020. Bisa dilihat bidang yang paling populer itu computer science dan teknik elektro, dan kedua mungkin teknik mesin. Nah, kampus lain pasti akan memiliki distribusi bidang yang tentunya berbeda, seperti di Karolinska untuk LIS mungkin lebih banyak ke bagian life science dan medical. Berapa sih gaji yang dapat kita terima sebagai PhD di KTH ya? Mungkin ini salah satu poin unggulan kalau boleh saya bilang sebagai PhD KTH, karena kita dipekerjakan sebagai pekerja, jadi rata-rata yang kita dapat per bulan mungkin akan sedikit lebih banyak dibanding PhD dengan menggunakan beasiswa di negara lain, seperti mungkin negara Asia, di Jepang, atau di Inggris ya, sebagai scholarship. Nah, jadi sistem penggajian mahasiswa PhD di kampus Swedia ini biasanya dibagi menjadi 4 step. Jadi ketika kita baru diterima sebagai PhD di kampus Swedia, kita memulai dari basic salary atau step 1. Ini gaji pertama yang kita dapat terima sekitar 30.000 kron. Nah, tapi ini harus diingat, ini merupakan gaji sebelum dipotong pajak, karena kita statusnya adalah pekerja, maka kita wajib membayar pajak. Nah, pajak di Swedia itu kira-kira sekitar 28%. Jadi setelah dipotong pajak, mungkin kita mendapat bersih untuk step pertama itu di tahun pertama sekitar 21.000 krona. Jadi standar gaji di kampus-kampus itu berbeda ya. Ini hanya salah satu contoh standar gaji di kampus KTH. Tapi kira-kira boleh dibilang di kampus lain juga range angkanya mirip-mirip lah. Nah, di tahun pertama kira-kira dapat 21.000 kron, atau mungkin kalau dirupiahkan dengan kurs sekarang sekitar 34 juta rupiah per bulan, dan di tahun terakhir sekitar 39 juta rupiah. Kemudian ada beberapa benefit yang bisa kita dapatkan jika kita bekerja sebagai mahasiswa PhD di Swedia.
karena kita bekerja dan bayar pajak di Swedia, maka kita juga mendapatkan benefit atau keuntungan yang bisa didapat seperti orang lain yang bekerja di industri atau di kantor lain di Swedia. Nah, benefit ini antara lain setiap tahun kita mendapatkan cuti liburan sekitar 28 sampai 35 hari per tahun. Ini disesuaikan dengan usia kita. Jika usianya di bawah 30 tahun biasanya mendapat jumlah hari yang paling kecil atau 28 hari. Nah, ini biasanya orang-orang di sini biasanya mengambil 1 bulan penuh di musim panas ya. Jadi musim panas di Swedia biasanya orang-orang tidak bekerja. Nah, salah satu lain yang menurut saya rasakan manfaatnya ketika saya menempuh pendidikan PhD di Swedia ini adalah kemudahan bagi para orang tua. Utamanya yaitu karena ketika kita mempunyai anak, ketika anak selama usia di bawah 4 tahun, kita bisa mengambil cuti orang tua atau paid parental leave dengan total jumlah hari 480 hari untuk kedua pasangan. Jadi 480 hari ini bisa dibagi berdua untuk suami dan istri, dan totalnya harus 480 hari. Nah, selama kita ambil cuti ini, kita tetap digaji sebesar 80% gaji. Nah, untuk 390 hari yang kita ambil. Jadi sisa dari 480 hari dikurangi 390 hari ini, kita masih bisa mendapat cuti orang tua, tapi dengan pendapatan yang lebih rendah, tidak 80% gaji. Nah, beberapa kampus seperti KTH memberi fasilitas tambahan, mereka menambahkan 10% lagi ketika kita mengambil cuti orang tua. Jadi ketika kita mengambil cuti orang tua, kita akan mendapat gaji 90% gaji sebagai mahasiswa PhD di KTH. Tapi saya kurang tahu untuk kampus-kampus lain mengenai tambahan ini ya. Kalau ini cukup aturan standar bagi para pekerja di Swedia. Selain itu kita juga mendapatkan, jika mempunyai anak, kita mendapatkan tunjangan anak sekitar 1.300 kron per bulan per anak. Untuk lebih dari 1 anak itu ada hitungannya sendiri, tidak serta-merta dikali 2, tapi ada ketentuannya. Kemudian yang cukup salah satu poin benefit yang mungkin tidak bisa didapat di negara-negara lain atau bahkan sesama negara Eropa, yaitu preschool untuk anak usia 1 sampai 6 tahun dengan biaya terjangkau. Jadi secara umum preschool ini bisa dibilang seperti playgroup lah ya. Untuk biaya playgroup ini di Swedia ini sebenarnya menggunakan persentase gaji, yaitu dari 0, 2, atau 3% gaji. Tapi ada batas maksimum jika kedua orang tua sudah bekerja atau gaji salah satu orang tua sudah melebihi batas tertentu, biasanya hanya dikenai biaya maksimum 1.500 krona per bulan atau sekitar 2 juta, 2,5 juta per bulan ya. Ini sangat murah jika kita bandingkan dengan beberapa negara lain seperti Inggris. Yang di Inggris itu kalau saya dengar biaya preschool itu jika kita ingin memasukkan anak ke preschool untuk full time tiap hari per bulan itu biasanya bisa setara dengan gaji bulanan yang kita terima. Jadi sangat-sangat mahal. Nah, keunggulan lain adalah kemungkinan untuk anggota keluarga kita, istri atau anak, untuk mendapatkan sekolah gratis dari usia sekolah dasar hingga S2. Jadi istri bagi atau suami yang membawa pasangan bisa mendapatkan juga menempuh S2 secara gratis di Swedia. Jadi untuk biaya sekolah itu yang hanya membayar hanya yang di bawah 6 tahun, yaitu preschool. Nah, bagaimana dengan prospek kerja sebagai lulusan PhD di Swedia? Ini tentunya sangat beragam sesuai dengan bidang ya khususnya. Kalau untuk bidang saya itu bidang teknik energi. Sejujurnya untuk mendapatkan pekerjaan di industri itu cukup sulit karena pertama tidak semua industri di Swedia itu membuka lowongan untuk pekerjaan lulusan S3.
Jadi umumnya tempat yang membuka lowongan untuk lulusan S3 itu pertama universitas dan kedua institut riset. Salah satu institut riset yang terbesar itu Research Institute of Sweden atau RISE. Ini setara mungkin kalau di Indonesia yang baru-baru ini dibentuk adalah BRIN ya. Ini setara dengan BRIN-nya Swedia lah. Nah, untuk akademisi, biasanya lulusan-lulusan S3 yang ingin berkecimpung di dunia akademisi, mereka memulai dari posisi postdoctoral researcher. Nah, dan ini sedikit tantangan karena jumlah lowongan postdoctoral researcher itu tentu jauh lebih sedikit dibanding lulusan PhD. Jadi, kalau tadi misal kita bicara seleksi untuk lowongan PhD yang sudah cukup ketat, nah postdoctoral research ini lebih ketat lagi karena lowongannya tidak terlalu banyak, kecuali kalau kita tidak hanya melihat di Swedia, tapi kita juga mencari lowongan postdoctoral di negara lain, saya rasa cukup banyak. Nah, untuk bidang-bidang lain seperti computer science atau teknik elektro, saya rasa untuk kemungkinan bekerja di industri lebih terbuka, karena di Swedia ini sangat banyak industri yang berkecimpung di dunia IT atau computer science seperti Ericsson. Menurut pengalaman saya untuk di bidang tersebut, mungkin kemungkinan untuk mendapat pekerjaan di industri itu lebih besar ya. Dan untuk bidang lain seperti medical juga cukup terbuka untuk mendapat lowongan pekerjaan di industri. Mungkin kira-kira dari saya presentasi cukup sekian, sedikit pendahuluan atau membuka diskusi kita hari ini. Ya, saya kembalikan ke Mas Reza. Oke, terima kasih Mas Ilman atas presentasinya. Wah, sangat informatif sekali. Karena apa ya? Tadi saya mencatat beberapa poin penting. Yang pertama tadi berarti PhD ini hitungannya sebagai employment ya Mas, employee ya Mas kalau di Swedia ya. Ya, betul. Jadi ada beberapa kewajiban yang perlu dilakukan sebagai seorang mahasiswa PhD, mulai dari riset, bahkan ngajar. Tadi sempat disinggung masalah lisensiat ya Mas, lisensiat salah satu hal yang membedakan PhD di negara Nordik dan negara non-Nordik. Dan tadi kalau unggulan di KTH tentang computer science dan juga teknik mesin. Jadi teman-teman silakan nih kalau misalnya tertarik, silakan cari-cari di webnya KTH ya Mas ya, berarti ya Mas ya. Betul. Terus satu pertanyaan nih Mas, kalau fundingnya nih dari beasiswa, apakah juga dipotong pajak seperti aturan yang di Swedia juga, dan apakah mendapat benefit seperti employed PhD juga? Nah, ini sedikit ini nih, karena jadi mulai tahun 2018 ya, ada aturan baru yang mengatur tentang skema funding dengan beasiswa yang dibawa masing-masing dari negara masing-masing, misal LPDP atau kalau dari China itu Chinese Government Scholarship ya. Jadi mulai tahun 2018 itu ada aturan yang memperketat. Jadi kalau dulu itu masih bebas, semua bagi yang tertarik untuk kuliah S3 dengan membawa beasiswa itu masih longgar, semua masih bisa. Nah, kalau sekarang itu ada aturan tambahan, karena ada evaluasi selama ini bahwa gaji yang didapat atau besar beasiswa yang didapat didapat oleh mahasiswa PhD yang membawa beasiswa itu jauh lebih sedikit dibanding gaji yang didapat oleh PhD employment. Jadi pemerintah Swedia merevisi aturan tahun 2018. Jadi bagi supervisor atau kampus yang ingin menerima mahasiswa PhD dengan scholarship itu, mereka harus memastikan bahwa besaran per bulan yang didapat itu sama dengan besar yang kita dapat sebagai PhD employment setelah dipotong pajak. Jadi setahu saya LPDP nih ya, kita per bulan dapat 10.000 kron kalau di Swedia ya.
Misal ada kita mau daftar, kita sudah punya LPDP, kita mau datang ke sini mau sebagai PhD, nah kita hanya punya 10.000. Nah, supervisor itu harus menambahkan, kalau misal setelah potong pajak tahun pertama itu kan 21.000 ya. Nah, itu harus menambahkan paling tidak 11.000 kron per bulan. Nah, jadi ini jadi sedikit lebih sulit karena dari supervisornya sendiri juga harus punya uang untuk menambahkan gaji. Nah, yang lebih sulit lagi itu gaji tambahan 11.000 itu tidak boleh berasal dari sumber dana funding dari pemerintah Swedia. Jadi harus dari misal industri, tidak boleh menggunakan misal dari Swedish Energy Agency itu kan punya pemerintah Swedia, itu tidak boleh. Jadi ya lebih sulit sepertinya kalau sekarang untuk PhD menggunakan beasiswa dari negara masing-masing. Dan kalaupun bisa diterima dengan PhD dengan beasiswa itu, kita tidak akan mendapatkan social security benefit seperti yang sudah saya sebutkan, seperti cuti orang tua, tunjangan anak, karena sebagai PhD beasiswa kan kita tidak ikut membayar pajak ya. Jadi kita tidak karena kita tidak membayar pajak, jadinya kita tidak mendapat social security benefit seperti cuti orang tua dan kesehatan gratis segala macam. Oke. Gitu. So, kalau saya simpulkan dari jawabannya Mas Hilman, kalau kita mendapat funding di luar dari program yang disediakan dari universitas, itu pertama supervisor harus menambahkan pembiayaan sendiri sampai Betul. sama dengan level gaji tanpa pajak. Betul. Kedua, karena mereka juga nggak bayar pajak, jadinya mereka juga nggak mendapat benefit seperti yang didapat oleh mahasiswa PhD lain yang dibiayai oleh Universitas Swedia. Oke. Menarik. Itu juga bisa jadi gambaran buat teman-teman yang sudah mau cari-cari funding, cari-cari topik, atau mulai cari-cari lowongan ya, Mas. Kalau Oke. Sebelum saya kelamaan menganggurin narasumber satunya, Mbak Alis, mungkin kita akan juga bakal tanya-tanya juga ke Mbak Alis, mumpung masih anget tentang program PhD ini. Gimana Mbak Alis, kalau di Karolinska apakah sama sistemnya, benefitnya, penggajiannya, fundingnya, atau ada hal-hal yang berbeda nih, Mbak? Sebelumnya terima kasih atas undangannya. Dari yang aku dengar, sebenarnya sebagian besar sama ya prosesnya, programnya. Mungkin yang sedikit berbeda adalah kalau di KI saya tidak terlalu sering melihat proyek dari Maria Sklodowska-Curie. Jadi konsorsium besar itu saya agak jarang lihat, mungkin ada, tapi bukan di bidang saya yang kebetulan public health. Jadi kebanyakan kalau di departemen saya yang di public health ini, PhD-nya either dari employment, dari supervisor, dari scholarship eksternal, atau dari industri. Dan industri di sini biasanya kalau di Stockholm itu ada namanya Center for Epidemiology and Community Medicine. Jadi mereka yang bekerja di dinas kesehatan di Stockholm itu kadang bisa jadi part-time PhD student sambil mereka bekerja. Jadi kalau mereka digajinya dari kota Stockholm, jadi mereka punya skema sendiri lah untuk pembayarannya. Terus apa lagi? Jadi nggak mendapat program seperti yang tadi Maris tadi ya, aku sampai lupa namanya. Tapi dari sistem penggajiannya, dari sistem employment-nya itu sama-sama dipekerjakan dalam tanda kutip oleh Karolinska, digaji juga oleh supervisor dan dari universitas, dan terakhir mendapat benefit yang sama juga berarti ya, seperti yang tadi di KTH. Oke. Iya. Mungkin nominalnya agak sedikit berbeda. Oke, kalau saya nominal takut nge-spill lah ya. Ntar teman-teman bisa ngejabri aja. Oke, karena tadi saya lihat sebenarnya ada yang mengangkat tangan.
Sebenarnya untuk gaji itu biasanya di website kampus tersedia semua sih. Cukup oke. googling aja salary PhD di kampus, nanti biasanya muncul halaman. Oke. Ya. Oke, jadi teman-teman nggak perlu nanya japri ke kedua orang ini. Silakan teman-teman buka webnya universitas masing-masing yang menyediakan lowongan. Di situ ada tertulis gajinya, benefitnya, dan kalau tadi berdasarkan ilmu Mas Ilman, project-nya ya Mas ya, project yang disediakan dari kampus ya. Betul. Oke, ini sudah ada 2 orang yang bertanya. Saya persilakan dulu Mas Eduardo. Silakan mau bertanya langsung atau nulis Ya, di chat. selamat pagi. Dengar suara saya? Iya, kedengaran Mas. Ya, saya Eduardo. Saya juga tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ilman Turan Zaini. Saya mau tanya tentang apakah di Swedia itu juga ada kerjasama kayak Erasmus, kayak beasiswa-beasiswa yang luar gitu, Pak? Dan apakah sulit untuk mendapatkan studi di PhD di Swedia, kayak persyaratan IELTS berapa, terus harus pakai motivasi letter seperti apa, karena setahu saya kan kalau di luar itu kan harus ngurus visa, Pak ya. Jadi saya bertanya apakah ada kendala-kendala untuk hal itu. Terima kasih. Oke, jadi seputar kemudahan mendaftar PhD di Swedia. Sebenarnya kita akan beranjak tentang itu di termin selanjutnya, tapi nggak apa-apa. Mungkin dikasih spoiler dikit-dikit dari Mas Iman sama Mbak Alicia. Kemudahan proses mendaftarnya dan tadi tentang persyaratannya ya Mas ya. Ya, saya dulu nih. Iya, boleh. Ya, jadi sebenarnya untuk lowongan PhD ini kan kita supervisor itu biasanya mencari seseorang yang dianggap mampu mengerjakan proyek riset yang dipunyai oleh supervisor itu kan ya. Jadi sebenarnya mereka biasanya mencari pertama itu pengalaman selama S2, apakah berkecimpung di bidang riset yang sama atau tidak. Itu menurut saya itu penilaian yang paling utama. Seperti IELTS segala macam itu di sini menurut saya tidak terlalu penting ya. Waktu saya daftar juga saya tidak pakai IELTS. Karena kan ketika di interview juga pasti pakai bahasa Inggris, sudah pasti ketahuan kualitas Inggrisnya kan ya. Dan terutama ketika misal teman-teman selama mahasiswa master itu sudah mempunyai publikasi ilmiah, itu akan sangat menjadi nilai poin plus yang sangat besar menurut saya. Nah, untuk seberapa susah sebagai gambaran di bidang saya itu, kalau menurut supervisor saya, setiap kali dia membuka lowongan PhD itu paling tidak ada 60-80 yang mendaftar lah. Jadi satu lowongan, sementara yang mendaftar 60-80 dari berbagai kampus di dunia ya. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya menurut Mas Ilman di proyeknya Mas Ilman tentang syarat bahasa Inggrisnya kemarin tidak dicek, dan kedua untuk masalah susahnya persaingan ada sekitar 60-80 untuk memperebutkan satu posisi ya Mas. Ya, tentunya itu sesuai ya? Bidang mungkin ya. Okay. Itu di bidang saya. Oke, itu tadi dari bidang teknik. Kalau bidang kesehatan, Mbak Alis, gimana, Mbak? Ya, kalau saya lihat di website KI yang ada doctoral positions yang diumumkan, itu biasanya mereka hanya bilang kalau untuk bahasa Inggris, mereka ingin supaya kandidat itu punya level bahasa Inggris setara dengan English upper secondary school di Swedia. Jadi nggak dibilangin plek-plek IELTS-nya berapa, TOEFL-nya berapa, tapi kalau misalnya kita belum pernah sekolah di Swedia atau negara Nordik lainnya, kadang mereka minta juga tapi nggak
dibilangin harus skornya 6,5 buat IELTS atau demikian. Kalau untuk persaingannya sendiri memang cukup ketat ya, setahu saya dulu waktu saya daftar, supervisor saya sempat bilang yang apply itu ada sekitar 80 orang, yang dipanggil wawancara itu 10 orang, jadi lumayan. Oke. Jadi kalau dari KI sebenarnya ada semacam persyaratan tentang kemampuan bahasa Inggris, dan tingkat persaingannya juga kurang lebih mirip, 80 orang untuk memperebutkan satu posisi, satu project ya. Betul. Oke. Wah, ternyata banyak sekali yang tanya. Tapi untuk mempersingkat waktu, saya ambil satu pertanyaan lagi yang dari chat ya, untuk teman-teman yang sudah mengajukan tangan, nanti akan ada lagi di termin selanjutnya. Ini pertanyaan, kalau skemanya employment berarti bisa resign di tengah jalan dong? Apakah banyak orang yang melakukannya? Mungkin dari Mbak Alis dulu. Berarti kalau karena employment ada yang resign nggak Mbak kira-kira di KI? Secara teknis sih bisa ya resign. Cuman sejauh saya di sini belum pernah ada kawan saya yang resign di tengah jalan. Paling mereka ganti supervisor. Ya, itu bisa kalau ganti supervisor. Tapi kalau resign kayaknya belum pernah lihat sih. Jadi walaupun ganti supervisor, tapi tetap terhitung sebagai employee dari KI ya, Mbak ya? Iya, betul. Kalau di KTH gimana, Mas Ilman? Ya jarang sih yang resign ya, karena jarang. Mungkin kalau resign juga susah juga cari kerja. Ya rata-rata biasanya menyelesaikan lah S3, cuman memang ada beberapa kasus, saya ada kenalan di departemen saya yang memang orangnya cukup mudah bosan, jadi dia sudah 3 tahun PhD tiba-tiba ganti bidang di bidang kuliner, itu juga ada. Jadi ya ada juga yang resign. Nah cuman biasanya ketika sudah punya lisensiat itu udah 2 tahun terus punya gelar lisensiat itu memang kita udah bisa pakai gelar itu untuk cari kerja di sini kan. Jadi memang ada yang beberapa sudah dapat gelar lisensiat terus memutuskan tidak lanjut full PhD, itu juga ada. Cuman mayoritas kebanyakan menuntaskan sampai full PhD. Oke. Sebenarnya kemarin ini juga ada beberapa informasi yang masuk. Kalau di LUN kemarin ada rekan kerjanya yang resign setelah mendapatkan gelar lisensiat seperti yang dijelaskan sama Mas Ilman, itu setengah PhD. Tapi cuman berlaku di negara Nordik ya Mas ya kalau lisensi. Betul, ya. Terus bahkan ini juga ada yang katanya bisa dipecat kalau misalnya PhD nih. Karena employment berarti juga bisa dipecat juga, bisa resign, bisa dipecat juga, gitu berarti Mas ya. Nah, untungnya di Swedia ini, karena di Swedia itu iklim union itu cukup kuat ya, employee union. Jadi kita cukup kuat, termasuk KTH student union itu cukup kuat, dan mereka cukup ibaratnya melindungi kalau ada kasus-kasus pemecatan seperti itu. Kalau menurut saya di PhD di Swedia ini cukup lebih aman dari pemecatan. Saya nggak pernah dengar sih kalau dipecat di departemen saya, paling nggak saya belum pernah dengar, kecuali memang dia ada konflik dengan supervisor dan dia yang memutuskan resign-nya. Oke, jadi selama beda dengan seperti di Swiss, di Zurich, misal ETH itu saya dengar lebih untuk memecat PhD student itu lebih gampang lah. Kalau di Swedia saya kira sih enggak segampang itu untuk dipecat, kecuali memang sudah kebangetan atau nggak pernah muncul. Oke, kalau di KI juga ada kasus seperti itu, Mbak? Kalau pemecatan kebetulan belum pernah dengar ya. Tapi memang seperti kata Ilman, di sini kultur student or unionnya itu cukup kuat. Jadi kalau misalnya kita punya masalah dengan supervisor, biasanya sudah ada step-step yang harus dilakukan kepada siapa kita harus mengadu pertama kali. Terus kalau misalnya tidak bisa diselesaikan, kemudian lanjut kemana lagi, kayak misalnya kalau misalnya kita punya masalah dengan supervisor, kita bisa pertama lapor ke Director of Doctoral Education di departemen untuk dimediasi. Kalau tidak bisa lanjut ke Head of Department, kalau tidak bisa lagi kita bisa mengontak Doctoral Students Ombudsperson, yang mana itu merupakan kayak lembaga independen
yang ada di student union untuk mencoba ya memediasi masalah yang ada antara student dan supervisor. Jadi ya mungkin kalau misalnya sudah sampai tahap itu dan tidak bisa diselesaikan, setahu saya biasanya salah satu jalan keluarnya ya ganti supervisor, tetapi tidak putus PhD-nya di tengah jalan gitu. Oke, berarti itu tadi step-step yang Mbak tahu seputar kalau misalnya emang ada konflik ya. Jadi pertama lapor ke tadi ombudsperson tadi. Ya. Terus mencari solusi bareng-bareng, kalau misalnya tidak ditemukan solusi bisa ganti supervisor, kemungkinan terbesar. Tapi kemungkinan untuk dipecatnya lebih kecil ya ibaratnya dibandingkan tadi Mas Ilman sebutkan contoh Swiss tadi. Bisa buat teman-teman pertimbangkan kalau untuk mencari lowongan PhD selanjutnya. Oke, karena banyak sekali pertanyaan yang masuk, kita coba cukupkan dulu. Saya coba diskusi dulu sama Mbak Alis dulu, takutnya nggak keburu. Nanti jangan khawatir, akan saya coba curi-curi waktu untuk menanyakan pertanyaan yang masuk di chat saya ini. Oke, Mbak Alis, mungkin ini pertanyaan basic ya, tapi kadang-kadang orang-orang sering lupa untuk mempertimbangkan sebelum melanjutkan PhD. Alasan kenapa kok tertarik buat lanjut PhD, Mbak? Kebetulan orang tua sih motivasi utama, karena mereka juga melanjutkan PhD dan mereka dosen. Jadi cita-cita saya dulu itu pengen jadi dosen. Kalau pengen jadi dosen kan harus S2, S3. Jadi dari dulu memang targetnya itu harus PhD. Jadi itu emang dari minat pribadi sih kalau untuk kenapa lanjut S3. Jadi karena ada pengaruh dari keluarga juga ya berarti. Betul. Terus kenapa kok kerasan di Karolinska Institute Swedia, Mbak? Kenapa nggak tertarik buat mencari di negara lain atau di universitas lain, Mbak? Kalau untuk PhD karena digaji ya, itu motivasi banget. Dan juga karena bidangnya sih. Kebetulan aku datang ke Swedia karena dulu sangat mengagumi Profesor Hans Rosling yang punya Gapminder. Jadi itu awal pertama datang ke Swedia, dan setelah studi master di sini itu memang merasa, terutama di bidang saya public health itu kan, public health epidemiologi itu kan sering melakukan riset yang butuh data besar. Nah, di sini itu data itu tersedia di mana-mana karena kita kan punya personal number yang bisa dikaitkan dengan misalnya kita menebus obat di apotek atau misalnya kita berkunjung ke rumah sakit dapat diagnosis apa itu. Jadi berkat akses data yang tersedia itu untuk melakukan riset kesehatan masyarakat itu jadi lebih mudah. Tapi sebenarnya kalau misalnya mau akses data untuk penelitian juga banyak sih persyaratannya, ethical permit dan sebagainya. Tapi ya jadi riset-riset kesehatan masyarakat di sini itu bisa lebih maju karena salah satunya dengan adanya data itu. Jadi salah satu motivasinya kenapa tertarik melanjutkan studi di sini sih karena itu. Oke. Jadi karena ada faktor supervisor sama faktor kemudahan akses datanya. Kalau Mas Ilman juga samakah alasannya kenapa kok kerasan di KTH dan kerasan di Swedia? Ya, gaji ya. Sama semua ya. Sama. Dulu kan saya S2 di Tokyo ya. Dan bidang saya memang biomasa, konversi biomasa. Dan dulu awal memutuskan memang dari awal saya pengen S3 di Eropa karena bidang biomasanya lebih maju. Terutama memang Swedia ini termasuk paling terdepan di bidang biomasa karena kita kan punya hutan yang sangat luas di Swedia. Nah, kebetulan dia dulu sempat coba-coba di Inggris juga, tapi memang terus dapat di Swedia, terus ke pertimbangan ongkos
untuk membawa keluarga yang lebih murah, apalagi punya anak dan dengan gaji yang cukup menjanjikan, ya akhirnya memilih di sini. Oke, jadi alasannya pertama gaji, kedua tentang kemudahan akses membawa keluarga, ketiga tadi seputar apa namanya juga spesifik ke risetnya karena Swedia luas wilayah hutan untuk penelitian biomasnya lumayan memadai ibaratnya Mas ya. Ya. Oke. Itu tadi jawabannya. Kembali lagi ke Mbak Alis, bisa diceritakan nggak Mbak kalau waktu itu proses aplikasi pendaftaran program PhD di Karolinska seperti apa? Mungkin garis besarnya, kayak tahapannya dan berkas-berkasnya. Ya, aku bisa share screen nggak ya Oh, kira-kira? bisa harusnya Mbak. Ya, aku tunjukin gimana cara nyari OR ya. Dulu aku nyarinya gimana. Jadi aku dapat tahu PhD position itu dari websitenya KI. Dia ada satu page sendiri untuk doctoral positions yang lagi available. Misalnya kita lihat di ini nggak ada yang bidangku sih sebenarnya, tapi kita lihat saja contohnya. Jadi kalau dulu aku apply PhD itu dari sejak lulus master dan nggak langsung dapat. Aku kayak daftar sekitar 10 PhD positions, yang diundang wawancara cuma 2 dan dapatnya cuma 1. Dan itu prosesnya cukup panjang, jadi sekitar 1,5 tahun untuk mencari PhD position di situ. Jadi kalau misalnya kita lihat PhD position announcement, yang mesti kita baca itu pertama doctoral students project and duties of doctoral students. Jadi untuk tahu ini proyeknya bakal tentang apa sih, kira-kira sesuai nggak sih sama minat dan background kita. Terus yang penting juga untuk lihat eligibility requirements, itu ada general and specific. Jadi biasanya ini untuk kalau untuk mau daftar PhD berarti kita harus sudah punya master dulu sama kemampuan bahasa Inggris. Tapi seperti yang saya bilang tadi, ini nggak disebutin nilai IELTS-nya berapa, tapi bisa dicek di sini instruksinya gimana untuk mendokumentasikan kemampuan bahasa Inggris kita. Kebetulan dulu karena aku masternya di KI juga, jadi cukup melampirkan ijazah dari KI-nya, dan mereka menganggap itu udah memenuhi English language requirements sama master education-nya juga. Dan yang ketiga itu skills and personal qualities. Ini biasanya beda-beda banget tergantung positions. Kalau di sini dibilangnya master's degree in medicine or natural science itu required. Jadi kalau misalnya kamu punya, kamu harus tunjukin dengan ijazah dan transkrip. Previous experience of experimental work is required. Jadi untuk skills and personal qualities ini bisa kamu tunjukin melalui CV dan cover letter. Jadi itu di sini juga dibilangin dokumen-dokumen apa aja yang mesti dilampirkan kalau kita mau apply. Ini ada personal letter. Jadi biasanya kalau misalnya kita apply PhD positions, kita mesti lihat di tadi yang eligibility requirements sama skill and personal qualities. Jadi kalau misalnya aku apply, biasanya aku bikin tabel apa yang mereka require dan apa yang aku bisa tawarkan, kira-kira begitu. Jadi itu bisa buat brainstorming lah dalam kamu mendokumentasikan di personal letter dan CV apa aja yang mesti kamu sebutin, biar mereka juga kalau baca, oh kamu punya semua requirement yang kita minta. Jadi dulu aku apply untuk positions dengan proses seperti ini, jadi ngirimin semua dokumen. Kemudian sebulan kemudian dipanggil wawancara, dan kira-kira 2 minggu setelahnya diumumkan kalau aku dapat posisi tersebut. Jadi kira-kira begitu.
Ya, em, Oke, itu tadi. Berarti kalau misalnya tertarik untuk lanjut PhD di program di bidang kesehatan atau kesehatan masyarakat di KI, bisa dicek di web tadi ya, KI tadi apa Mbak? Lupa. available positions for doctoral education. Ya. Itu tadi sekaligus menjawab, sebenarnya tadi juga sempat diterangkan sama Mas Ilman, kalau misalnya teman-teman ingin mencari program PhD di Swedia, silakan langsung menuju ke spesifik website dari universitasnya masing-masing ya, berarti ya. Oke, jadi jangan di sini soalnya banyak banget nih yang nanya gimana cara cari program PhD, adakah informasi tentang PhD di program ini. Jadi bisa langsung dicek di web universitas terkait ya, gitu ya Mbak ya. Betul. Oke, mumpung masih seputar proses aplikasi nih, ada beberapa pertanyaan seputar aplikasi. Kalau misalnya PhD vacancy di suatu jurusan kampus di Swedia itu belum dibuka lowongannya. Apa yang harus kita lakukan sambil menunggu sampai akhirnya lowongannya dibuka? Kalau menurut Mbak Alis gimana, Mbak? Apakah kita bisa minta dibukakan lowongannya sama supervisor? Kalau misalnya lowongan yang diumumkan itu berarti biasanya kan mereka sudah melalui proses di departemen untuk supaya dapat izin untuk membuka lowongan. Jadi salah satu syaratnya adalah si supervisor bisa menunjukkan research plan, kemudian supervisor bisa menunjukkan bahwa mereka punya funding untuk 4 tahun. Jadi kebetulan kalau di KI ini lebih strict sepertinya dari KTH. Jadi kalau mereka tidak bisa menunjukkan funding full untuk 4 tahun, mereka tidak akan diizinkan untuk membuka lowongan PhD. Jadi kalau misalnya kita punya ketertarikan pada bidang tertentu dan tahu peneliti yang berkecimpung di bidang tertentu, itu memang bisa saja kita mengontak peneliti untuk kontak pertama, exchange, bilang kalau kita interested. Tapi setauku kalau di departemenku itu memang, kecuali kita punya funding sendiri, itu ya agak susah untuk minta dibukakan posisinya sih. Kalau aku tangkap berarti jawabannya sebenarnya bisa kita minta dibukakan asal kita bisa menjamin pendanaan selama 4 tahun ya Mbak ya. Betul. Oke, tapi kalau misalnya kita nggak bisa menjamin pendanaan selama 4 tahun berarti ya nggak bisa dibuka kalau di KI. Kalau di KTH gimana Mas? Sebenarnya sama ya, mirip. Jadi memang kalau supervisor mau buka lowongan PhD itu memang harus bisa menjamin funding 4 tahun. Oke. Nah, cuman memang cari funding itu kan nggak gampang ya. Jadi, dan itu fundingnya cukup besar karena gini, untuk mempekerjakan satu PhD student itu per tahun itu dibutuhkan dana 1 juta kron atau sekitar 1,6 miliar per tahun untuk social contribution, segala macam, overhead cost. Nah, itu jadi untuk misal supervisor ingin punya PhD student, itu berarti dia harus punya paling enggak 4 juta kron ya funding. Dan itu cukup susah, jadi tidak semua supervisor bisa membuka lowongan PhD tiap tahun, itu susah. Dan proses aplikasi untuk mencari funding itu bisa 1 sampai 2 tahun lamanya seleksinya, sampai benar-benar seorang supervisor itu bisa membuka lowongan pekerjaan. Jadi menurut saya, ya kalau teman-teman memang berminat, mulai coba mencari supervisor yang kira-kira cocok dengan bidangnya. Sedikit tips mungkin, coba cari profesor yang kira-kira punya publikasi ilmiah yang banyak. Kalau misal, karena sumber publikasi ilmiah supervisor itu ya PhD student. Berarti ketika dia punya publikasi ilmiah yang banyak, artinya dia punya PhD yang banyak, artinya dia sering mendatangkan dana, dan kemungkinan dia untuk membuka lowongan tiap tahun itu ada. Gitu. Oke. Dan ini sebenarnya sedikit ini ya, karena walaupun di sini kan aturannya semua lowongan PhD itu harus dipublikasi ya.
Cuman pada kenyataannya ketika proses seleksi itu memang ada satu kasus biasanya ke supervisor itu udah punya kandidat dari mahasiswanya sendiri, lulusan master di grupnya. Jadi kalau yang lucu kadang di KTH kalau lihat di website di list student employment itu, kan ada deadline-nya tuh, deadline lowongan ditutup aplikasi. Nah, biasanya kalau ada lowongan yang aplikasinya deadline-nya cepat, cuma 2 minggu, itu biasanya supervisornya itu udah punya kandidat. Nah, itu Benar banget. sedikit. Atau kalau misalnya di KI itu karena bidangnya global health, jadi kadang suka ada specific language requirement, misalnya bisa bahasa Vietnam atau bahasa apa gitu. Jadi, ya. Itu untuk mempersempit kandidat. Nah, jadi sebenarnya kalau mau misal bagi teman-teman yang udah di KTH atau di KI atau mungkin di Eropa ya, yang mau mengincar salah satu profesor, mungkin dari master udah mulai ngontak, kalau bisa master tesis di sana atau melakukan riset singkat sambil menunggu kemungkinan dia akan buka lowongan pekerjaan doktoral sih. Mungkin itu yang bisa dilakuin kalau menurut saya. Jadi memang sebenarnya kalau boleh terus terang, kalau dilihat dari orang Indonesia di KTH khususnya yang sekarang PhD itu, saya belum pernah menemukan yang masternya dari Indonesia sih sebenarnya. Jadi itu sedikit memberi gambaran koneksi background kampus ketika master, terutama yang sama-sama di KTH, terus sebenarnya chance untuk diterima lebih besar. Oke, tapi kalau saya balikkan lagi ke pertanyaan tadi, berarti kalau di KTH sebenarnya juga bisa mahasiswa menawarkan judulnya ke supervisor, tapi dengan syarat dia juga bisa menjamin pembiayaannya ya Mas ya sebenarnya. Kalau aku tangkap tadi, walaupun memang masalah pendanaannya memang nggak mudah, tadi bisa 1 sampai 2 tahun kalau tadi berdasarkan Mas Ilman. Jadi saya belum pernah lihat kasus PhD misal PhD kandidatnya yang menawarkan topik kemudian mencarikan dana, kayaknya belum ada ya. Soalnya biasanya itu dimulai dari supervisor yang memang dia cari dana, kemudian dia dapat dana, dan dana ini cukup untuk mempekerjakan satu PhD gitu. Oke, gitu ya. Jadi emang beda-beda. Kalau misalnya tadi di KI sebenarnya bisa, asalkan bisa menjamin fundingnya. Kalau di KTH masih belum, Mas Ilman belum menemukan kasus seperti itu ya. Ya, kecuali yang untuk scholarship ya. Oke. Itu bukan sekarang harus ini ya, supervisornya harus menambahkan funding lagi. Ya, itu mungkin jadi sebenarnya bisa kalau misalnya ada beasiswa, tapi itu tadi supervisornya harus menanggung tambahan dananya untuk mengimbangi gaji setelah pajak di Swedia. Itu tadi ada beberapa pertanyaan yang terkait, semoga menjawab. Dan ada masih seputar aplikasi. Kembali lagi ke Mbak Alis. Kalau ini seputar persyaratan nih Mbak, kalau misalnya PhD, apakah nilai atau grade ketika kita di pendidikan fase selanjutnya itu juga mempengaruhi, misalnya kita harus top 10% dari angkatan kita, atau ada berkas lain atau persyaratan yang kira-kira lebih berpengaruh Mbak? Sejauh pengalaman saya sih nilai transkrip itu tidak terlalu berperan besar ya, karena di KI aja itu masternya nggak ada IPK-nya, jadi cuman grade pass and fail aja, jadi tidak terlalu. Mungkin yang lebih berpengaruh itu kalau misalnya kita punya pengalaman riset atau punya publikasi, itu biasanya lebih bobotnya lebih tinggi sih dibanding nilai mata kuliah. Oke, jadi lebih kalau di KI lebih ke pengalaman riset sebagai salah satu pertimbangan yang lebih kuat ya Mbak ya. Kayak kalau yang nilai di master sebelumnya nggak terlalu ngaruh, karena bahkan di KI sendiri aja
nggak ada apa namanya IPK-nya, cuma ada pass and fail. Mungkin itu juga salah satu informasi buat teman-teman yang di Indonesia mungkin yang belum tahu. Grade di Swedia nggak harus selalu 1-4 seperti di Indonesia, tapi kadang-kadang cuma pass dan fail. Jadi kalau lulus ya lulus, kalau nggak lulus ya nggak lulus, gitu ya Mbak ya. Kalau Mas Ilman gimana Mas? Kalau menurut Mas Ilman, seberapa penting sih nilai akademik buat aplikasi PSD, atau ada faktor lain yang lebih kuat? Ya, sama seperti jawaban Alis ya, nilai itu menurut saya sepertinya nggak penting ya untuk ketika proses seleksi. Saya beberapa kali ngobrol sama supervisor ini tentang ini. Jadi menurut supervisor saya itu ketika dia menseleksi itu pertama dia melihat bidang riset ketika master ya. Dan kalau punya publikasi ilmiah itu lebih diutamakan. Kemudian kedua itu dari mana asal masternya. Apakah dari kampus yang dia tahu, atau mungkin yang lebih ketika dia berasal dari, misal ketika dia master, supervisornya itu dikenal oleh misal supervisor yang membuka lowongan, itu kemungkinan untuk diterimanya lebih besar. Jadi karena kan supervisor ingin mencari seseorang yang dia percaya bisa menyelesaikan proyek risetnya kan. Karena itu penting, karena supervisor harus memastikan proyek risetnya itu harus selesai, karena itu berkaitan dengan pemberi dana risetnya juga harus bertanggungjawabkan. Jadi lebih kepada bagaimana dia memastikan bahwa dia percaya sama kita kalau kita sanggup melakukan risetnya, dan kedua koneksi ketika master background. Supervisornya siapa, terus kampus dari mana, itu lebih penting. Oke. Jadi itu ya jawaban untuk pertanyaan seberapa penting sih nilai IPK selama pendidikan fase sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau di studi kasusnya di KTH sama di KI lebih menitikberatkan ke pengalaman riset. Kalau kita punya pengalaman riset atau berasal dari universitas atau supervisor yang dikenal oleh calon supervisor kita, itu akan lebih meningkatkan peluang ya untuk diterima sebagai PhD student. Oke. Dan sekarang kita bahas, mungkin kan tadi lebih ke sistematika atau program-program PhD-nya, lebih ke kepribadian sekarang. Kalau menurut Mas Ilman nih, suka duka menjadi seorang mahasiswa PhD, Mas, dan juga sekarang sebagai postdoktoral. Ya apa ya? Suka duka ya? Suka dulu. Boleh, terserah. Mau kasih kabar buruk dulu atau kabar baik dulu? Buruk dulu. Gak apa-apa, biar ada obatnya nanti di akhir. Ya buruk mungkin kalau misal memang tidak punya keinginan untuk berkarir di dunia akademisi ya. Karena terus terang untuk lulusan PhD itu kan paling nggak untuk bidang saya ya, kalau dari lulusan PhD kemudian untuk memang ingin berkarir di Eropa di industri itu sebenarnya cukup sulit, karena jika dibanding lulusan master kemudian mencari pekerjaan di industri itu bisa jadi kemungkinannya lebih besar, karena tidak banyak industri yang membuka lowongan untuk PhD. Jadi dukanya lebih tantangan ketika lulus PhD sebenarnya. Terus dan di sini misal di Swedia ini kan lebih beberapa banyak industri mereka lebih mencari yang bisa bahasa Swedia segala macam. Jadi walaupun punya PhD misal bahasa Swedianya masih belum bisa, ya cukup sulit ya. Untuk selama riset sih dukanya mungkin ya standar lah, problem riset kalau ada masalah eksperimental nggak selesai. Cuman ya standar itu. Nah, untungnya di Swedia ini kan supervisornya cukup setara kalau dibanding dulu saya di Tokyo itu kan di Jepang, hubungan dengan supervisor itu udah seperti murid guru dan mereka seperti berkuasa gitu ya. Nah, kalau di sini kan lebih setara, lebih enak untuk konsultasi, dan supervisor itu nggak enggan untuk ikut bantu masalah kita itu.
Itu plus poinnya kalau di Swedia lebih setara. Bahkan kita kalau di sini memanggil supervisor kita kan juga tinggal nama pertama kan, lebih enak lah, lebih cair. Terus apa ya, sukanya ya mungkin menurut saya nilai plus di Swedia itu ini ya, negara yang sangat family friendly, sangat untuk membesarkan anak itu murah biayanya dibanding negara Eropa lain. Nah, itu mungkin salah satu yang membuat saya betah di sini. Oke. Terus mungkin kalau di Stockholm minusnya hanya ini ya, cari akomodasinya yang susah dan mahal. Oke, itu dukanya berarti cari akomodasi kalau di Stockholm. Terus mungkin ya masalah-masalah standar kayak pengertian, kadang-kadang staff, kadang-kadang mungkin beda pendapat sama supervisor. Tapi sukanya juga banyak, terutama kalau membawa keluarga. Bisa jadi pertimbangan nih buat teman-teman kalau misalnya cari PhD dan membawa keluarga. Kalau Mbak Alis, gimana Mbak? Suka duka PhD di Swedia? Mungkin mirip ya, kalau dukanya terutama kalau karena di sini kan salah satu syarat kelulusan PhD, seenggaknya kalau di KI, itu kita harus punya 2 accepted publications dari sekian banyak studi yang kita lakukan sama PhD. Jadi kalau misalnya nggak publish, itu sedih sekali rasanya. Ditolakin jurnal itu sedih sekali rasanya. Jadi itu mungkin salah satu dukanya ya standar lah, halangan di riset. Kalau buat saya PhD itu kan 4 tahun. Tahun pertama itu benar-benar kayak bulan madu, kayak ya nampaknya dunia terasa indah. Kita ikut course macam-macam, ketemu kolega baru, ketemu supervisor. Terus kalau tahun kedua dan ketiga itu sudah mulai ya mungkin beda pendapat sama supervisor, karena kita juga kan mungkin akan lebih mandiri, jadi kita punya pemikiran sendiri, nggak selalu mau mengikuti apa yang supervisor mau. Tapi itu wajar dan nggak apa-apa sebenarnya. Cuman di tahun kedua dan ketiga itu mulai adalah ya silang pendapat. Tapi kemudian di tahun keempat itu biasanya ya mulai reconcile lagi. Tapi di tahun keempat itu biasanya karena kita dituntut lebih mandiri, biasanya kita tidak akan seintens itu lagi komunikasinya dengan supervisor. Ya sebenarnya sejauh ini saya sangat enjoy di PhD-nya ya. Mungkin tergantung dengan supervisor dan research group tempat kita bernaung juga, karena kebetulan research group saya ini cukup besar. Jadi di satu research group itu ada sekitar 10 PhD students yang lain. Jadi untuk berinteraksi dengan mereka, untuk ya berbagi suka duka itu lebih mudah. Mungkin kalau misalnya kalian ada di research group yang mungkin masih baru atau kecil atau supervisornya belum pernah punya PhD student sebelumnya, mungkin itu akan lebih menantang untuk menjadi tantangan untuk menavigasi kehidupan ber-S3 di kampus. Gitu. Oke. Ya, berarti kurang lebih sama ya. Masalah-masalah sebagai seorang PhD, bukan masalah sih sebenarnya, tantangan dari diri sendiri, tantangan dari risetnya, tantangan dari supervisornya, dan mungkin jawab beberapa pertanyaan, semoga aja kita bisa menjawab sebanyak-banyaknya. Pertama nih, mungkin buat Mbak Alis dulu, pertimbangan mana yang pertimbangan topik risetnya? Tadi keputus pertimbangan apa ya? Halo, tes. Yes. Sorry. Ya, bisa dilanjutkan aja Mbak. Tadi keputus ya? Pertimbangan yang paling penting, apakah supervisornya atau topik risetnya? Sebetulnya agak sulit untuk
tahu bagaimana supervisor kita akan bertindak dan berlaku kalau untuk PhD di Swedia, karena kita tahunya hanya dari announcement aja kan, siapa kemungkinan supervisornya. Jadi kalau buat saya waktu mencari PhD itu yang penting topiknya dulu sih. Kalau di Oke, sini. topiknya dulu ya. Ya. Kalau Mas Ilman gimana Mas? Ya, sama seperti Alis. Dulu awal saya cari PhD posisi ya topik sebenarnya. Dulu, jadi mulai ya awalnya topik, kemudian dari cari-cari topik itu kita kan nanti bisa tahu beberapa profesor yang memang cukup unggul di bidang topik yang kita tahu, jadi kita bisa monitor kalau mereka buka lowongan segala macam. Oke, jadi 2 orang memilih lebih ke topik penelitian. Tapi sebenarnya mungkin nggak sih Mas kita cari tahu gimana sih supervisor kita bakal seperti apa, bakal cara membimbingnya seperti apa, itu bisa nggak sih Mas dilakukan sejak awal? Apalagi kalau kita bukan misalnya dari S2 di KTH lanjut di S3 di KTH. Masuk akal nggak sih Mas? Bisa nggak sih Mas? Bisa kalau misal mungkin coba kontak PhD yang di grup itu ya. Kalau memang ada PhD student yang cukup baik hati, diajakin ngobrol, ditanya-tanya tentang bagaimana culture di grupnya segala macam, mungkin itu yang bisa dicoba. Kan nggak mungkin juga tanya langsung ke supervisornya. Iya. Bisa. Jadi dari riset grupnya sama mungkin dari PhD student yang di sana. Kalau Mbak Alis, ada tips juga nggak Mbak kalau seperti itu? Kayaknya mirip ya. Mungkin bisa tanya-tanya juga. Cuman saya belum pernah sih melakukannya. Saya rasa akan lebih mudah kalau misalnya dari PhD ke postdoc untuk mencari postdoctoral position. Terutama kalau misalnya sudah pernah PhD di sini dan mau lanjut postdoc di sini, untuk mencari-cari mana research group dan supervisor yang kira-kira bakal cocok. Tapi kalau ya mungkin bisa juga. Oke. Ya, itu tadi beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab untuk saat ini karena sudah 11.27. Nggak kerasa waktunya sangat cepat sekali berlalu. Kita bahas mulai dari aplikasi program PhD sampai program PhD sendiri dan juga suka dukanya. Mungkin ada pesan kesan buat teman-teman yang ingin melanjutkan PhD di Swedia. Mungkin dari Mbak Alis dulu. Mungkin mantapkan hati dulu kenapa mau PhD, terus siapin dokumentasi yang diperlukan, terutama ijazah, transkrip, CV, publication list, dan ya coba aja. Oke. Kalau dari Mas Ilman? Kalau dari saya, jatuh benar itu mantapkan niat untuk PhD, tapi untuk menambah bagi yang berminat untuk PhD dimanapun itu, terutama di Eropa, mungkin bagi yang masih master, masih tahun pertama, itu mungkin lebih disiapkan bagaimana caranya memperbanyak publikasi ilmiah, karena itu poin penting ketika mendaftar PhD khususnya di Swedia. Terus bagi mungkin yang di kampus master, sedang menempuh master di kampus Indonesia, karena bagaimanapun ya kampus Indonesia kan reputasinya tidak setenar kampus-kampus di Eropa atau negara lain. Jadi kalau misal ada kesempatan untuk student exchange ke kampus luar negeri lain, mungkin bisa dimanfaatkan. Terus bagi yang master sedang di Eropa, kalau memang mau ke Swedia bisa mulai kontak untuk kemungkinan master tesis dengan supervisor di Swedia, karena itu akan menambah chance untuk keterima PhD di Swedia. Nah, seperti itulah. Oke, itu tadi kesan-pesan penutup dari narasumber kita pada siang hari ini di waktu Swedia. Sekaligus juga menutup jumpa kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan yang tidak terjawab karena total ada 98 lebih pertanyaan yang masuk, jadi tidak bisa terangkum dalam sesi 1,5 jam kita kali ini. Tapi ketika teman-teman ada pertanyaan, silakan bisa kontak di PPI Swedia, atau kalau misalnya kontak langsung ke kedua narasumber ini, kira-kira keberatan nggak Mbak dan Mas? Ya boleh, silahkan follow
Instagram dan Twitter. Silakan dicari di Instagram dan di sosial media yang lain. LinkedIn mungkin lebih resmi ya, Mbak ya. Iya, betul. Oke, itu tadi webinar PPI Swedia kita kali ini, PSD in Sweden, Reveal the Unrevealed. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman selama ini tentang PSD di Swedia. Saya mewakili teman-teman dari PPI Swedia mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan selama 1,5 jam ini. Terima kasih untuk para narasumber sudah hadir dan membagi cerita kisah-kisahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Swedia dan selamat sore waktu Indonesia. Ya, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih teman-teman.